Teman-teman, pernah tidak terpikirkan kenapa ya hampir semua pintu gagangnya terletak di pinggir pintu yang jauh dari engsel? Kenapa tidak diletakkan di tengah-tengah saja ya? Yuk kita cari tahu. Halo teman-teman. Wah, sebelumnya kakak ucapkan selamat ya kepada kalian karena kalian telah sampai di kelas 11 SMA ini teman-teman. Dan semoga kalian semakin suka ya dengan pelajaran fisika. Nah, perkenalkan nih, nama kakak adalah Kak Dimas. Kakak akan membimbing kalian dalam memahami topik mengenai kesetimbangan dan dinamika rotasi ini teman-teman. Oke, sekarang kita lihat dulu ya berdasarkan pengalaman sehari-hari kita nih. Coba deh kalian bayangkan ketika kalian sedang membuka pintu. Nah, tentunya kalian akan mendorong atau menarik pintunya pada bagian pintu yang terletak jauh dari engselnya ya. Kenapa seperti itu? Karena hal tersebut pastinya akan memudahkan kita dalam membuka pintunya ya. Hal ini sangatlah efektif. Kenapa? Karena kita hanya membutuhkan sedikit gaya untuk membuka pintunya. Oke, sekarang coba bayangkan nih. Ketika kalian membuka pintunya dengan cara mendorong atau menarik pintunya di bagian tengah atau bagian yang dekat engsel pintunya. Wah, tentunya kalian akan kesulitan ya dalam membuka pintunya. Hal tersebut sangatlah tidak efektif. Kenapa? Karena kita membutuhkan gaya yang lebih besar untuk membuka pintunya, teman-teman. Nah, ukuran efektif atau tidaknya gaya yang diberikan untuk memutar pintu tersebut dalam fisika digambarkan oleh suatu besaran yang kita kenal sebagai momen gaya. Nah, momen gaya ini dilambangkan oleh simbol tau, teman-teman. Momen gaya diartikan sebagai ukuran keefektifan gaya yang diberikan atau gaya yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu poros tertentu, teman-teman. Momen gaya juga dapat diartikan sebagai seberapa besar gaya yang kita keluarkan untuk memutar suatu benda terhadap poros tertentu. Atau dalam referensi lainnya, terkadang momen gaya ini juga diartikan sebagai kecenderungan suatu gaya untuk memutar suatu benda atau kecenderungan gaya dalam memutar suatu benda, teman-teman. Nah, momen gaya ini juga memiliki nama lain seperti torsi, torka, atau terkadang ada juga nih yang menyebutnya sebagai dobrakan putar, teman-teman. Semakin besar nilai momen gayanya, maka semakin efektif gaya yang diberikan untuk memutar benda tersebut, teman-teman, terhadap suatu poros tertentu. Yang mengartikan bahwa dengan sedikit saja memberikan gaya, maka benda tersebut sudah dapat berputar. Nah, berkebalikan nih, jadi semakin sedikit atau semakin kecil ya nilai momen gayanya, maka semakin tidak efektif gaya yang diberikan untuk memutar benda tersebut terhadap poros tertentu, teman-teman. Hal ini juga mengartikan bahwa untuk memutar benda tersebut diperlukan gaya yang lebih besar, begitu. Selain pada pintu, prinsip momen gaya ini juga sering kita temui saat kita sedang memasang baut, menimba air di sumur dengan menggunakan katrol, bermain yoyo, bahkan beberapa pesawat sederhana yang telah kalian pelajari tingkat SMP atau MTS juga menggunakan prinsip momen gaya loh. Salah satu contohnya adalah jungkat-jungkit. Nah, sekarang coba kita kembali ke contoh pintu yang tadi ya teman-teman. Kalau kita pikirkan baik-baik nih, kita akan lebih mudah membuka pintunya saat posisi atau jarak tangan kita terletak jauh dari poros atau engsel pintunya ya teman-teman. Dan juga kalau kita membutuhkan atau mengeluarkan gaya yang semakin besar, maka kita akan semakin mudah dalam membuka pintunya. Itulah mengapa kebanyakan pintu-pintu nih gagangnya terletak jauh dari poros atau engsel pintunya. Hal tersebut dimaksudkan agar kita lebih efektif atau lebih mudah untuk membuka pintunya, teman-teman. Wah, Kak, berarti besar kecilnya momen gaya ini ditentukan oleh posisi atau jarak tangan kita terhadap suatu poros dan juga besar kecilnya gaya yang kita berikan dong. Iya, bener banget, teman-teman. Jadi, momen gaya ini ditentukan oleh posisi atau jarak gaya yang diberikan terhadap suatu poros, ya, yang nantinya nih kita kenal sebagai lengan momen. Dan juga, momen gaya ini ditentukan oleh besar kecilnya gaya yang diberikan, teman-teman. Lalu, kira-kira seperti apa ya pengaruh lengan momen dan besar kecilnya gaya yang diberikan terhadap momen gaya yang dihasilkan? Nah, untuk mengetahuinya, tonton video selanjutnya ya. Sampai jumpa!
Oke teman-teman, sebelumnya kita telah mengetahui ya pengertian atau definisi dari momen gaya. Dan juga kita telah mengetahui nih, besaran-besaran apa saja yang dapat memengaruhi besar kecilnya momen gaya yang dihasilkan, yaitu lengan momen dan juga gaya yang diberikan. Lalu seperti apa ya pengaruh lengan momen dan juga gaya yang diberikan ini terhadap momen gaya yang dihasilkan? Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Mulai dari pengaruh lengan momen terhadap besar kecilnya momen gaya yang dihasilkan. Tapi kan perlu tahu dulu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan lengan momen itu? Jadi, lengan momen itu merupakan panjang garis yang ditarik dari titik poros sampai memotong tegak lurus garis kerja vektor gayanya, teman-teman. Ingat ya, sekali lagi, panjang garisnya harus tegak lurus terhadap gayanya. Lengan momen ini dilambangkan dengan huruf R, atau bisa juga dengan huruf L. Nah, namun agar kita konsisten, maka untuk seterusnya kita akan menggunakan huruf R ya untuk melambangkan lengan momen ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa R ini adalah besaran vektor. Contoh dari lengan momen ini dapat kita lihat saat kalian sedang membuka pintu. Tentunya saat kalian mendorong atau menarik pintunya, kalian akan memberikan gaya ya. Nah, jarak tegak lurus dari gaya yang kalian berikan ke poros pintunya, itulah yang disebut sebagai lengan momen. Sip! Lalu seperti apa ya pengaruh lengan momen ini terhadap momen gayanya? Untuk mengetahuinya, kita lihat yuk animasi berikut ini. Ketika kalian mendorong atau menarik pintu di bagian yang terletak jauh dari engsel atau porosnya, maka pintu akan lebih mudah untuk berputar. Di sini dapat kita lihat ya, lengan momennya besar teman-teman. Ini mengartikan bahwa semakin besar lengan momennya, maka bendanya akan semakin mudah untuk berputar. Atau dapat juga diartikan, semakin besar lengan momennya, maka semakin besar pula momen gaya yang dihasilkan. Oke, coba sekarang kalian mendorong atau menarik pintunya di bagian tengah, atau bagian yang dekat dengan engsel atau porosnya. Wah, pastinya pintu akan lebih susah untuk dibuka ya. Di sini terlihat bahwa lengan momennya semakin kecil. Hal ini juga mengartikan bahwa semakin kecil lengan momennya, maka bendanya akan semakin susah untuk berputar. Atau dapat diartikan, semakin kecil lengan momennya, maka semakin kecil pula momen gaya yang dihasilkan. Sehingga terlihat ya bahwa hubungan antara momen gaya dengan lengan momen adalah saling berbanding lurus teman-teman. Atau secara matematis dapat akan sampaikan sebagai tau sebanding dengan mutlak R-nya. Di mana tau di sini mengartikan momen gaya dan mutlak R di sini mengartikan besarnya dari lengan momen, teman-teman. Kak, kenapa menggunakan tanda mutlak? Nah, tanda mutlak di sini kakak gunakan karena kakak hanya meninjau besarnya dari lengan momen, teman-teman. Seperti yang telah kakak bahas sebelumnya ya, R di sini atau lengan momen di sini merupakan suatu besaran vektor. Sehingga plus minus dari R ini dapat memengaruhi besar kecilnya momen gaya yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu, kakak di sini hanya ingin menunjukkan kesebandingan dari besarnya saja, teman-teman. Itulah mengapa kakak menggunakan tanda mutlak pada R-nya. Oke, paham ya, teman-teman? Nah, teman-teman, seperti itulah hubungan atau pengaruh lengan momen dari suatu gaya yang diberikan terhadap momen gaya yang dihasilkan, teman-teman. Yang perlu kalian ingat di sini adalah besar kecilnya lengan momen itu ditentukan oleh posisi poros atau posisi acuannya yang terdapat dalam bendanya, teman-teman. Paham ya sampai di sini? Nah, untuk menghasilkan momen gaya yang efektif, maka lengan momennya harus tegak lurus terhadap gaya yang diberikan, teman-teman. Jangan sampai lupa ya. Oke deh, lalu kira-kira seperti apa ya hubungan antara besar kecilnya gaya yang diberikan terhadap momen gaya yang dihasilkan? Nah, untuk mengetahuinya, tonton video selanjutnya. Sampai jumpa. Oke teman-teman, sebelumnya kita telah mengetahui ya bagaimana hubungan atau pengaruh besar kecilnya lengan momen terhadap momen gaya yang dihasilkan. Nah, kali ini kita akan melihat nih bagaimana hubungan atau pengaruh besar kecilnya gaya yang kita berikan terhadap momen gaya yang dihasilkan, teman-teman. Apakah hubungannya sama seperti antara lengan momen dengan momen gayanya, yaitu berbanding lurus? Atau mungkin berkebalikan ya? Nah, untuk mengetahuinya kita lihat yuk animasi berikut ini. Saat kalian mendorong atau menarik pintu secara tegak lurus dengan gaya yang besar,
tentunya pintunya akan lebih mudah untuk terbuka ya. Ini mengartikan bahwa jika gaya yang diberikan tegak lurus terhadap lengan momennya dan semakin besar, maka bendanya akan semakin mudah untuk berputar. Sehingga dapat juga diartikan bahwa jika gaya yang diberikan tegak lurus terhadap lengan momennya dan semakin besar, maka semakin besar pula momen gaya yang dihasilkan. Oke, coba sekarang kalian mendorong atau menarik pintunya dengan lengan momen yang sama dan juga tegak lurus, namun dengan gaya yang kecil. Wah, tentunya pintunya akan lebih susah untuk terbuka ya. Hal tersebut mengartikan, jika gaya yang diberikan tegak lurus terhadap lengan momennya dan semakin kecil, maka bendanya akan semakin susah atau sulit untuk berputar. Jadinya dapat juga diartikan, jika gaya yang diberikan tegak lurus terhadap lengan momennya dan semakin kecil, maka semakin kecil pula momen gaya yang dihasilkan. Nah, jadi terlihat ya teman-teman, saat gaya yang diberikan nih tegak lurus terhadap lengan momennya, maka ternyata besar kecilnya momen gaya yang dihasilkan itu berbanding lurus dengan besar kecilnya gaya yang diberikan teman-teman. Atau secara matematis dapat kakak sampaikan sebagai tau sebanding dengan F mutlak teman-teman. Di mana tau di sini mengartikan momen gaya dan F mutlaknya mengartikan besarnya dari gaya yang diberikan teman-teman. Ingat ya, di sini yang kita tinjau hanyalah besarnya saja. Kenapa? Karena F di sini merupakan besaran vektor, yang mana arahnya dapat memengaruhi besar kecilnya momen gaya yang dihasilkan. Oleh karena itu, di sini kakak bertanda mutlak, karena kakak hanya ingin meninjau besar gayanya saja, teman-teman. Paham ya sampai di sini? Oke deh. Tapi kenapa ya gaya yang diberikan itu haruslah tegak lurus terhadap lengan momennya? Untuk mengetahuinya, yuk kita lihat animasi berikut ini. Misalkan kalian mendapati sebuah jendela rumah yang sedang terbuka. Lalu kalian memberikan gaya kepada jendela tersebut nih pada bagian pinggirnya yang sejajar dengan lengan momennya. Sekarang coba kalian keluarkan gaya yang kecil kepada jendela tersebut. Apakah jendelanya berputar? Wah, tidak ya. Oke, sekarang coba kalian keluarkan gaya sebesar-besarnya yang kalian mampu kepada jendela tersebut. Apakah jendelanya berputar? Wah, walaupun gaya yang kita keluarkan besar, ternyata jendelanya tetap tidak berputar ya. Nah, jendela yang tidak berputar tersebut mengartikan bahwa momen gaya yang dihasilkannya adalah sama dengan 0, teman-teman. Jadi, dapat kita simpulkan nih, bahwa saat kita memberikan suatu gaya terhadap benda tertentu yang sejajar dengan lengan momennya, maka dapat dikatakan bahwa gaya tersebut tidak dapat menghasilkan momen gaya. Kenapa? Karena hasil momen gayanya sama dengan 0, teman-teman. Paham ya sampai di sini? Oke, itulah mengapa yang kita tinjau di sini adalah gaya yang tegak lurus terhadap lengan momennya, teman-teman. Kak, lalu bagaimana Kak kalau seandainya gayanya membentuk sudut terhadap lengan momennya? Bagaimana pengaruhnya terhadap momen gaya yang dihasilkan, Kak? Sabar. Nanti pertanyaan-pertanyaan kalian akan kakak jawab, namun tidak di video ini ya. Maka dari itu, tetap ikuti video kakak, oke? Sampai di sini kita jadi tahu ya teman-teman, bagaimana hubungan atau pengaruh dari lengan momen dan juga gaya yang diberikan terhadap momen gaya yang dihasilkan, teman-teman. Nah, ternyata saat hubungan-hubungan tersebut kita gabungkan, maka kita akan mendapatkan nih suatu formula dari momen gaya. Seperti apa formulanya? Untuk mengetahuinya kita lihat di video selanjutnya. Sampai jumpa! Oke teman-teman, sebelumnya kita telah mengetahui ya hubungan besaran-besaran seperti lengan momen dan gaya terhadap momen gaya yang dihasilkan. Nah, kali ini kita akan menggabungkan hubungan-hubungan tersebut menjadi suatu formula dari momen gaya. Kira-kira seperti apa formulanya? So, let's pay attention. Oke, pertama-tama mari kita ingat kembali nih hubungan-hubungan antara lengan momen dan gaya terhadap momen gaya yang dihasilkan yang telah kita ketahui sebelumnya, yaitu tau sebanding dengan besarnya R, lalu tau sebanding dengan besarnya F. Nah, teman-teman, jika kedua hubungan ini kita gabungkan, maka kita akan mendapatkan tau itu sama dengan besarnya R dikalikan dengan besarnya F.
Atau bisa juga nih kakak sampaikan sebagai tau itu sama dengan R dikalikan dengan F. Nah, di mana lengan momen dan gaya yang diberikan di sini kondisinya haruslah saling tegak lurus teman-teman. Oke? Nah, inilah formula yang dapat kalian gunakan jika kalian nih ingin mencari momen gaya dari suatu benda yang sedang berputar, di mana lengan momen dan gaya yang diberikan saling tegak lurus. Dan jangan lupa di sini porosnya berupa sumbu teman-teman. Di mana satuan SI untuk lengan momennya adalah meter dan satuan SI untuk gayanya adalah kilogram meter per second kuadrat. Atau bisa juga kita sampaikan sebagai Newton ya teman-teman. Sehingga dapat disimpulkan nih, satuan untuk besaran momen gaya ini dalam SI adalah meter Newton. Atau bisa juga ditulis sebagai Newton meter teman-teman. Nah, namun alangkah lebih baiknya jika kalian menuliskannya dalam satuan meter Newton saja teman-teman. Lah, kenapa Kak? Bukannya sama saja ya? Nah, hal ini dilakukan untuk membedakan besaran momen gaya ini dengan besaran usaha yang telah kita pelajari sebelumnya teman-teman. Karena ternyata besaran usaha ini juga memiliki satuan yang sama loh, yaitu Newton meter. Padahal keduanya merupakan besaran yang berbeda makna ya. Oleh karena itu, biasanya besaran usaha ini satuannya seringkali disampaikan dalam bentuk joule daripada bentuk Newton meternya teman-teman. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih antara satuan momen gaya ini dengan satuan usaha yang telah kita pelajari sebelumnya. Oh iya teman-teman, nanti nih kalau kalian menemukan persoalan di mana terdapat beberapa lengan momen dari suatu gaya, maka pilihlah lengan momen yang tegak lurus terhadap gayanya teman-teman. Begitu juga sebaliknya, jika nanti nih kalian menemukan ternyata ada suatu gaya yang tidak tegak lurus terhadap lengan momennya, dan kalian sulit nih untuk menemukan lengan momen yang tegak lurus terhadap gayanya, maka kalian bisa menjabarkan gaya tersebut terhadap sumbu-sumbu yang ada. Lalu pilihlah hasil penjabaran gayanya yang tegak lurus terhadap lengan momennya teman-teman. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, saatnya kita kuis singkat. Oke, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini menunjukkan suatu bangun datar segi 4 yang ditarik oleh sebuah gaya yang besarnya adalah F dan berporos di sumbu Z. Lalu kalau kita perhatikan, di sini terdapat beberapa lengan momen ya. Kira-kira manakah di antara lengan momen ini yang dapat kita pilih untuk mencari nilai momen gayanya? A. Lengan momen nomor 1 atau B. Lengan momen nomor 2? Jawaban yang benar adalah B. Lengan momen nomor 2. Kenapa lengan momen nomor 2? Karena di antara lengan momen yang ada nih, lengan momen yang tegak lurus terhadap gayanya adalah lengan momen nomor 2, teman-teman. Oke, mari kita lihat kuis singkat berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini menunjukkan suatu batang tipis yang ditarik oleh sebuah gaya yang besarnya adalah F ya, teman-teman, dan berporos di sumbu Y. Nah, di sini terdapat penjabaran gaya-gaya di sumbu X dan di sumbu Y-nya, teman-teman. Nah, manakah di antara penjabaran gaya-gaya ini yang dapat kita pilih untuk mencari nilai dari momen gayanya? A. Gaya Fx atau B. Gaya Fy? Jawaban yang benar adalah B. Gaya Fy. Kenapa gaya Fy? Karena dari penjabaran gaya-gaya yang ada, gaya yang dapat menghasilkan momen gaya hanyalah gaya Fy-nya saja. Karena gaya F-nya ini tegak lurus terhadap lengan momennya, teman-teman. Yang tidak lain mengartikan penjabaran gaya F terhadap sumbu Y-nya, teman-teman. Oke, seperti yang telah kita ketahui ya, berarti di sini yang dapat menghasilkan momen gaya hanyalah gaya Fy-nya saja. Sedangkan gaya Fx-nya tidak menghasilkan momen gaya. Kenapa tidak menghasilkan momen gaya? Karena gaya Fx-nya dengan lengan momennya saling sejajar, teman-teman. Sehingga nilai momen gayanya sama dengan 0. Oke, sekarang kita sudah paham ya teman-teman, untuk dapat menghasilkan suatu momen gaya, maka antara lengan momen dan gayanya haruslah saling tegak lurus teman-teman. Nah, saat kita memilih lengan momennya nih agar tegak lurus terhadap gayanya, atau dengan kata lain kita mentegak luruskan lengan momennya terhadap gayanya, maka formula sebelumnya nih dapat kita sampaikan kembali dalam bentuk tau sama dengan R yang tegak lurus terhadap F-nya dikalikan dengan F-nya teman-teman. Lalu, saat kalian memilih gayanya nih agar tegak lurus terhadap lengan momennya, atau dengan kata lain kita mentegak luruskan gayanya terhadap lengan momennya,
maka formula sebelumnya dapat kita sampaikan kembali dalam bentuk tau sama dengan R dikalikan dengan F yang tegak lurus terhadap lengan momennya, teman-teman. Sip! Lalu muncul pertanyaan nih, teman-teman. Kira-kira bagaimana ya jika antara lengan momen dan gayanya nih membentuk suatu sudut tertentu yang tidak tegak lurus? Apakah kita tetap bisa mencari nilai momen gayanya? Penasaran? Tonton di video selanjutnya ya, teman-teman. Sampai jumpa! Oke teman-teman, sebelumnya kita telah mengetahui ya, untuk mendapatkan momen gaya yang bekerja pada suatu benda, maka antara vektor lengan momen dengan vektor gayanya haruslah saling tegak lurus. Namun bagaimana ya jika ternyata antara vektor lengan momennya dengan vektor gayanya membentuk sudut yang tidak tegak lurus? Apakah kita masih bisa mencari momen gayanya? Tentu saja bisa teman-teman. Lalu seperti apa caranya? So, let's pay attention. Oke, sekarang kita ambil contoh kasus seperti ini. Ada suatu benda yang tarik dengan gaya F, yang mana lengan momennya adalah R. Nah, kalau kita perhatikan, pada gambar tersebut, antara vektor gayanya dengan vektor lengan momennya saling membentuk sudut ya. Tapi hati-hati, sudutnya bukanlah yang ini ya, melainkan sudutnya adalah yang ini. Tidak percaya? Oke. Coba kita geser sedikit nih vektor lengan momennya. Nah, tuh kan, dari gambar ini terlihat ya bahwa sudut yang diapit itu adalah sudut yang kita simbolkan dengan theta. Di mana sudut theta ini kita ambil dengan acuan pengambilan sudutnya adalah berlawanan arah jarum jam. Sehingga nilai sudut theta ini adalah positif teman-teman. Tentunya untuk menghitung sudut yang terdapat di antara dua vektor ini, telah kalian pelajari di kelas 10 SMA pada mata pelajaran matematika ya. Hayo, masih ingat tidak? Kalau agak-agak lupa, kalian bisa nih cek lagi di video belajarnya pada pelajaran matematika. Oke, kembali lagi ya. Sekarang kita fokus ke gaya F-nya nih. Nah, karena gayanya membentuk sudut terhadap lengan momennya, maka gaya F ini perlu kita tegak lurusin teman-teman. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya ya. Lalu bagaimana caranya? Wah, caranya mudah kok teman-teman. Kita jabarin aja vektor gayanya ke sumbu X dan ke sumbu Y-nya. Seperti yang telah kalian pelajari di materi fisika kelas 10 tentang vektor. Oke, sekarang kita lihat nih. Vektor gaya F-nya akan kakak jabarkan seperti ini. Di mana Fx adalah komponen vektor F di sumbu X dan Fy adalah komponen vektor F di sumbu Y-nya. Lalu kalau kita perhatikan, Fx di sana tidak akan menghasilkan momen gaya ya, karena vektor gayanya sejajar dengan porosnya. Jadi langsung saja nih kita buang. Nah, berarti yang dapat menghasilkan momen gaya hanyalah Fy-nya saja ya. Karena Fy-nya tegak lurus terhadap lengan momennya. Dan kita tahu nih, bahwa Fy ini dapat kita sampaikan sebagai Fy sama dengan F dikalikan dengan sin theta. Bagi yang masih bingung kenapa menggunakan sin, kalian bisa nih melihat kembali video belajar di topik tentang vektor. Sehingga formula momen gaya yang telah kita ketahui sebelumnya nih, yaitu tau sama dengan R dikalikan dengan F, dapat disampaikan kembali menjadi tau sama dengan R dikalikan dengan Fy. Nah, kita substitusikan nih nilai Fy-nya, sehingga bentuknya menjadi tau sama dengan R dikalikan dengan F sin theta, teman-teman. Nah, inilah formula yang dapat kita gunakan saat kita ingin mencari momen gaya yang bekerja pada suatu benda saat lengan momennya dengan gayanya saling membentuk sudut, teman-teman, dan sudutnya tidak tegak lurus. Nah, sebenarnya formula ini tidak lain adalah formula yang telah kita ketahui sebelumnya loh, teman-teman, yaitu formula yang tau sama dengan R dikalikan dengan F yang tegak lurus, teman-teman. Nah, sekarang coba yuk kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau tadi kita mentegak luruskan gayanya, sekarang kita coba mentegak luruskan lengan momennya. Sama atau tidak ya formulanya? Oke, untuk mengetahuinya kita lihat lagi yuk kasusnya. Sekarang arah dari vektor gayanya kakak buat tetap. Namun vektor lengan momennya kakak jabarkan terhadap sumbu-sumbu yang ada seperti ini.
Di sana ada R1 dan R2 ya. Oh iya, kita telah mengetahui nih bahwa sudut yang terbentuk antara vektor lengan momen dengan vektor gayanya adalah yang ini. Nah, dalam pelajaran matematika, kalian telah mengetahui ya bahwa sudut yang saling bertolak belakang memiliki besar yang sama. Jadi, sudut yang tadi akan sama dengan sudut yang ini, teman-teman. Lalu kalau kita perhatikan, vektor lengan momen yang tegak lurus terhadap vektor gayanya adalah yang R1 ya. Yang mana R1 ini dapat kita sampaikan sebagai R1 sama dengan R dikalikan dengan sin theta, teman-teman. Sehingga formula momen gaya yang telah kita ketahui sebelumnya, yaitu tau sama dengan R dikalikan dengan F, dapat disampaikan kembali menjadi tau sama dengan R1 dikalikan dengan F, teman-teman. Nah, kita substitusikan ya nilai R1-nya, sehingga sekarang bentuknya menjadi tau sama dengan R dikalikan dengan sin theta dikalikan dengan F, teman-teman. Nah, inilah formula yang dapat juga kita gunakan ketika kita ingin mencari besar kecilnya momen gaya yang dihasilkan pada suatu benda, teman-teman. Oh iya, sebenarnya formula ini merupakan formula yang telah kita lihat sebelumnya loh. Karena di sini kita mentegak luruskan lengan momennya terhadap gayanya, sebenarnya formula ini tidak lain adalah formula yang berbentuk tau sama dengan R yang tegak lurus dikalikan dengan F, teman-teman. Oke deh, sekarang kita jadi tahu ya teman-teman, ternyata untuk mencari momen gaya, kita bisa nih mentegak luruskan vektor lengan momennya atau vektor gayanya agar keduanya saling tegak lurus, teman-teman. Lalu kalau kita perhatikan nih, ternyata formula yang dihasilkan sama-sama ada sin tetanya ya teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan nih, jika antara vektor lengan momen dengan vektor gayanya saling membentuk sudut tertentu yang tidak tegak lurus, maka momen gaya yang dihasilkan dapat kita cari dengan menggunakan formula tau sama dengan R dikalikan dengan F dikalikan dengan sin theta, teman-teman. Di mana satuan SI untuk momen gaya adalah meter Newton, lalu satuan SI untuk vektor lengan momennya adalah meter, kemudian satuan SI untuk gayanya adalah kilogram meter per second kuadrat atau Newton, dan satuan SI untuk tetanya adalah derajat atau radian, teman-teman. Oh iya teman-teman, kakak ingin menambahkan sesuatu nih. Formula yang sebelumnya kita lihat merupakan formula yang dapat kita gunakan ketika kita ingin mencari besarnya momen gaya yang dihasilkan oleh suatu benda pada saat bendanya nih diputar terhadap poros yang berbentuk sumbu, teman-teman. Nah, kalau nantinya nih porosnya tidak lagi berbentuk sumbu, melainkan berbentuk titik, maka formula momen gayanya dapat disampaikan kembali dalam bentuk yang lebih umum, yakni bentuk perkalian silang antara besaran vektor yang ada, teman-teman. Sehingga formula dari momen gayanya dapat kakak sampaikan kembali menjadi tau sama dengan R dikalikan silang dengan F-nya, teman-teman. Atau dalam kata lain adalah tau sama dengan R cross F. Paham ya sampai di sini? Oke deh, dengan menggunakan definisi dari perkalian silang ini, maka formulanya ini nih dapat kakak turutkan kembali menjadi tau sama dengan besarnya R dikalikan dengan besarnya F dikalikan dengan sin theta, teman-teman. Wah, kalau kita lihat nih, ternyata formula yang dihasilkan sama-sama RF sin theta ya. Oke, kita telah mengetahui ya bahwa momen gaya ini merupakan besaran vektor. Artinya, momen gaya ini pasti memiliki arah, teman-teman. Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas nih bagaimana arah dari momen gaya ini. Penasaran? Jangan lupa tonton ya video selanjutnya. Dadah! Oke teman-teman, sebelumnya kita telah mengetahui ya formula-formula yang dapat kita gunakan ketika kita nih ingin mencari momen gaya yang dihasilkan oleh suatu gaya. Baik kondisinya saat lengan momen dan gayanya saling tegak lurus, maupun kondisinya saat lengan momen dan gayanya membentuk sudut tertentu. Nah, seperti yang telah kita ketahui ya, bahwa momen gaya ini merupakan besaran vektor, yang artinya momen gaya memiliki arah. Kira-kira seperti apa ya arah dalam momen gaya ini? So, let's pay attention. Ada dua cara yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan arah dari momen gayanya.
yaitu kaidah putaran tangan kanan dan kaidah putaran sekrup, teman-teman. Nah, kira-kira seperti apa ya cara penggunaan kaidahnya? Simak penjelasan kakak berikut ini. Oke, kita mulai dari kaidah tangan kanan, di mana ketentuannya adalah ujung dari jari tengah kita menggambarkan arah gaya, dan panjang jari tengah kita merepresentasikan garis vektor gayanya. Jari telunjuk kita menggambarkan garis vektor lengan momen serta arah vektor lengan momen gaya yang diberikan, yaitu mengarah ke ujung jari telunjuk kita. Sedangkan ibu jari kita menggambarkan arah putaran keluar dari bidang atau masuk ke dalam bidangnya. Jika mengarah keluar bidang, maka momen gayanya bernilai positif. Dan jika mengarah menuju bidang, maka momen gayanya bernilai negatif. Oke, sekarang kita coba lihat contoh berikut ini ya. Kira-kira kemanakah arah momen gayanya? Kalau kita lihat, bendanya cenderung berputar ke arah berlawanan jarum jam ya. Tapi kalau dari kaidah tangan kanan, momen gayanya positif atau negatif ya? Coba nih kita pakai kaidah tangan kanannya. Ingat, ujung jari tengah kita menggambarkan letak gayanya, dan jari telunjuk kita menggambarkan arah vektor lengan momennya. Maka jarinya ini nih kita letakkan seperti ini. Nah, ibu jari kita akan mengarah keluar dari bidang, alias momen gayanya bertanda positif. Oke. Coba sekarang kita ubah letak poros dan gayanya. Kira-kira kemanakah arah momen gayanya sekarang? Kalau kita lihat, bendanya cenderung berputar searah jarum jam ya. Tapi kalau dari kaidah tangan kanan, momen gayanya bertanda positif atau negatif ya. Ingat kembali, ujung jari tengah menggambarkan letak gayanya, dan jari telunjuk kita menggambarkan arah vektor lengan momennya. Sehingga jarinya kita letakkan seperti ini. Nah, jadinya ibu jari kita akan mengarah masuk ke dalam bidang, alias momen gayanya akan bertanda negatif. Dari hasil tersebut dapat kita simpulkan nih teman-teman, arah dari momen gayanya. Saat bendanya nih cenderung berputar berlawanan dengan arah jarum jam saat dikerjakan suatu gaya, maka momen gayanya akan bertanda positif. Kemudian, saat bendanya nih cenderung berputar searah jarum jam saat dikerjakan oleh suatu gaya, maka momen gayanya akan bertanda negatif, teman-teman. Atau bisa juga nih kakak katakan, saat putaran tangan kita nih berlawanan dengan arah jarum jam, maka momen gayanya akan bertanda positif. Lalu, saat arah putaran tangan kita searah dengan jarum jam, maka momen gayanya akan bertanda negatif, teman-teman. Nah, inilah perjanjian tanda yang akan kita gunakan seterusnya. Jadi jangan sampai lupa ya teman-teman. Selain dengan menggunakan kaidah putaran tangan kanan untuk menentukan arah dari momen gayanya, kita juga bisa nih menggunakan kaidah putaran skrup. Seperti apa kaidahnya? Kita lihat berikut ini. Saat skrup kita putar dan putarannya menyebabkan skrup mengarah ke dalam atau menjauhi kita, maka momen gaya yang dihasilkannya dapat kita beri tanda negatif. Dan hal ini terjadi saat putarannya searah dengan arah jarum jam. Nah, saat skrupnya kita putar, namun putarannya menyebabkan skrup mengarah keluar atau mendekati kita, maka momen gaya yang dihasilkannya dapat kita beri tanda positif. Dan hal ini terjadi saat putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga kesimpulan yang sama akan kita dapatkan kembali teman-teman. Yang pada intinya adalah pada saat bendanya nih berputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka momen gayanya akan kita beri tanda positif. Lalu, kalau bendanya nih berputar searah dengan jarum jam, maka momen gayanya kita beri tanda negatif, teman-teman. Mungkin nanti di beberapa referensi, kalian akan menemukan ya hal yang berbeda nih, yaitu perjanjian tandanya pada saat putaran bendanya nih berlawanan dengan arah jarum jam, tandanya negatif. Lalu kalau searah dengan jarum jam, tandanya positif. Nah, perjanjian tersebut tidaklah salah teman-teman. Namun yang perlu kalian ketahui adalah perjanjian tanda tersebut tidaklah konsisten dengan kaidah putaran tangan kanan yang nantinya juga akan digunakan pada besaran-besaran lainnya. Seperti momentum sudut, gaya Lorentz, dan lainnya teman-teman. Oleh karenanya, perjanjian tanda yang kita gunakan tetaplah perjanjian tanda yang telah kita ketahui pada awal tadi teman-teman. Nah, teman-teman, saat gaya yang bekerja pada suatu benda terdapat lebih dari satu dengan besar dan lengan momen yang berbeda-beda,
maka tentunya pada benda tersebut akan dikerjakan momen gaya yang berbeda-beda pula besarnya, teman-teman. Sehingga total momen gayanya di sini dapat kita formulasikan sebagai sigma tau sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3 ditambah seterusnya. Di mana satuan SI untuk momen gayanya adalah meter Newton. Oke deh, sekarang kita sudah paham ya dengan segala hal yang berkaitan dengan momen gaya, meliputi pengertiannya, formulanya, dan juga arahnya, teman-teman. Nah, namun ternyata kecenderungan benda untuk dapat berputar tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya gaya yang diberikan dan juga lengan momen yang terbentuk loh, teman-teman. Kecenderungan benda untuk dapat berputar ternyata juga dipengaruhi oleh bentuk bendanya, teman-teman, yang mana digambarkan oleh suatu besaran. Kira-kira besaran apa itu? Temukan di journey selanjutnya. Sampai jumpa.